Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa Politeknik Negeri Madiun, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan langkah-langkah dari studi kasus 1 PT Adil Sejahtera pada aplikasi Akurat untuk proyek UAS Komputer Akuntansi. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, buka aplikasi Akurat, klik buat data perusahaan baru. Kemudian, buat folder untuk penyimpanan file yang akan dikerjakan, kemudian klik OK. Isikan data mata uang dan informasi perusahaan. Pada data mata uang PT Adil Sejahtera yaitu rupiah dengan nilai tukar 1, negara Indonesia dan simbol IDR, kemudian dolar dengan nilai tukar Rp12.000, negara Amerika Serikat dan simbol USD. Kemudian isikan informasi perusahaan, nama perusahaan PT Adil Sejahtera dengan alamat Jalan Hayam Wuruk nomor 13 Jakarta Pusat, tanggal mulai atau tutup buku 31 Desember 2014, tahun fiskal 2014 dan default periode Desember 2014. Selanjutnya, isi informasi pajak perusahaan, isi nomor seri faktur pajak, NPWP, nomor pengukuhan PKP, tanggal pengukuhan PKP, kode cabang, jenis usaha, dan KLU SPT. Kemudian pada akun-akun dan daftar lain, pada daftar akun hapus semua akun kecuali opening balance equity dan retained earning. Kemudian klik di sini untuk import dari berkas, klik icon folder dan cari data Excel yang sebelumnya sudah disiapkan, yaitu data COA atau daftar akun, klik open, klik ambil data. Hapus baris pertama data sumber, kemudian isi definisi kolom data sumber. Setelah semua terisi definisi kolomnya, klik import data.
Kemudian, isikan ekuitas saldo awal dengan retained earning. Kemudian, klik lanjut. Kemudian, isi akun default mata uang rupiah, pembayaran di muka penjualan diisi dengan uang muka penjualan IDR, pembayaran di muka pembelian diisi dengan uang muka pembelian IDR, diskon penjualan diisi diskon penjualan, laba rugi terrealisasir diisi laba rugi terrealisasi, dan untuk laba rugi tak terrealisir diisi laba rugi belum terrealisasi. Selanjutnya, untuk mata uang dolar hanya mengisi pembayaran di muka penjualan diisi uang muka penjualan USD dan pembayaran di muka pembelian diisi uang muka pembelian USD. Lalu klik lanjut. Selanjutnya, kita akan mengisi daftar lain yaitu syarat pembayaran dan pajak. Isikan sesuai dengan data dari perusahaan. Syarat pembayaran COD, net 30 dan net 60. Kemudian, pajak diisi PPN dengan tarif 10% dan PPh pasal 23 dengan tarif 2%, kemudian klik lanjut. Langkah selanjutnya adalah melakukan setup pelanggan dan pemasok, kartu piutang dan kartu utang, menentukan tipe pelanggan dan jasa kirim, tipe pelanggan diisi umum atau general, kemudian mengimport data pelanggan, caranya sama seperti import akun. Karena satu pelanggan memiliki piutang lebih dari satu faktur, maka centang pada kotak tambah saldo jika nomornya sama. Lalu klik import data dan lanjut. Selanjutnya, melakukan setup data pemasok. Import data pemasok seperti import data pelanggan, kemudian klik lanjut. Pada tampilan proyek, kita lewati. Selanjutnya, Dinda.
Selanjutnya akan dilakukan setup persediaan yang terdiri atas setting gudang akan default barang, metode persediaan, dan import barang dan jasa. Setting gudang diperlukan untuk menentukan barang yang dimiliki perusahaan disimpan pada gudang yang mana. Dalam studi kasus ini kita menggunakan gudang center atau umum. Nah, kategori barang dilakukan jika perusahaan melakukan klasifikasi terhadap barang dagangan yang dimiliki. Dalam studi kasus ini, barang dibedakan dalam dua kategori yaitu GSM dan CDMA. Selanjutnya kita akan mengisi akun default barang seperti pada video. Lalu untuk default produksi kita lewati. Selanjutnya metode persediaan pada studi kasus ini yaitu FIFO. Selanjutnya import barang atau jasa. Untuk langkahnya sama seperti import pada pelanggan atau pemasok. Baik, selanjutnya kita akan masukkan aktiva tetap Eva Fiskal dengan import data Excel dengan file tipe aktiva tetap aja, dan untuk langkah-langkahnya seperti langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya akan muncul neraca percobaan. Setelah itu kita klik lanjut. Lalu nanti akan klik lanjut lagi dan proses telah selesai seperti dalam video. Selanjutnya, lakukan proses akhir bulan untuk mencatat akumulasi penyusutan nasihat tetap dengan aktivitas, lalu klik periodik, klik proses akhir bulan, lalu ketik periode Desember 2014, lalu klik OK, seperti dalam video. Kali ini kita akan masuk pada transaksi yang pertama pada tanggal 1 Januari 2015, menerima pesanan dari Teleshop. Perkiraan barang akan dikirim tanggal 3 Januari 2015 dengan rincian pesanan GN01 Nokia hitam dengan kuantitas 10, GN02 Nokia merah kuantitas 15, SE01 kuantitas 5 dengan PPN 10%, rate transaksinya 12,50, fiscal rate-nya 12,45. Nah, kita akan masuk transaksi pesanan penjualan, lalu penerimaan pesanan dari Teleshop.
Selanjutnya, kita akan masuk transaksi kedua pada tanggal 1 Januari 2015 membayar hutang sebesar 75 juta kepada Alcatel dengan nomor formulir pembelian PP001. Masuk pada transaksi pembelian, lanjut pembayaran pembelian, yaitu pembayaran hutang pada Alcatel. Selanjutnya yaitu transaksi ketiga. Pada tanggal 1 Januari 2015 menerima pelunasan piutang dari Fokus atas faktur SI 078. Langkahnya yaitu masuk ke penjualan, lalu penerimaan penjualan, lalu isikan receipt form yaitu Fokus dengan check W number 0256 dengan tanggal cek 10 Januari 2015 menggunakan Mandiri USD dengan rate Rp12.120. Setelah diisi, kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi 4. Pada tanggal 1 Januari 2015 menerima pesanan dari Mega yaitu sejumlah HP dengan detail pembelian SE Jingga 10 pieces dengan harga satuan Rp3.975.000. Yang kedua SE Ungu 10 pieces dengan harga satuan Rp3.570.000 dengan uang muka Rp10 juta. Langkahnya yaitu masuk ke penjualan, pesanan penjualan, isikan pembelian atas nama Mega dengan nomor SO-nya yaitu SO002 dan nomor PO-nya yaitu YLC PO Jan 15 dengan ship date 3 Januari 2015. Lalu isikan barangnya yaitu SE Jingga 10 pieces dengan harga satuan Rp3.975.000 dengan pajak. Yang kedua, isikan dengan SE Ungu 10 pieces dengan harga satuannya Rp3.570.000 dengan pajak. Setelah semuanya terisi, kemudian klik uang muka dengan bukti DP 002. Setelah itu, isikan uang muka sejumlah 10 juta. Setelah semuanya diisi, kemudian klik terima bayar dengan form number CR002, kemudian simpan dan tutup. Pada transaksi tanggal 3 Januari 2015 dilakukan pengisian dana kas kecil IDR Petikesh sebesar Rp1.500.000 dari kas IDR nomor voucher JV01001. Klik aktivitas, ke buku besar, ke bukti jurnal umum, dengan deskripsi pengisian dana kas kecil IDR dan nama akun,
kas kecil IDR dengan nominal 1.500.000 pada kas IDR dengan nominal 1.500.000 dengan nomor voucher JV 01001. Klik simpan dan tutup. Pada transaksi tanggal 3 Januari 2015, perusahaan mengambil dana tunai dari BCA USD sebesar 10.000 USD, rate 12.145 dan mentransfer ke BCA rupiah nomor voucher JV 01002. Klik item aktivitas, ke buku besar, ke bukti jurnal umum dengan deskripsi pengambilan dana tunai BCA USD tanggal 3 Januari 2015, nomor voucher JV 01002 dengan akun BCA IDR pada BCA USD. Jangan lupa cek multi mata uang dengan nilai tukar 12.145, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, masuk pada transaksi ketujuh, yakni tanggal 3 Januari 2015, mengirimkan barang yang dipesan Teleshop bersama dengan tagihan, rate penagihan sebesar 12.160 dengan fiskal rate sebesar 12.145 dengan invoice nomor SI001. Lalu klik pada penjualan, pilih pengiriman penjualan kepada Teleshop, lalu pilih pesanan dengan SE001, kemudian klik simpan dan tutup. Selanjutnya, pilih faktur penjualan, pilih pelanggan kepada Teleshop, isikan nilai tukar sebesar 12.160, kemudian pilih pengiriman kepada DO000 pada tanggal 3 Januari 2015, kemudian nilai tukar pajaknya sebesar 12.145 dengan deskripsi pengiriman pesanan ke Teleshop SO001, kemudian klik simpan dan tutup. Selanjutnya, transaksi ke-8, yakni pada tanggal 3 Januari 2015 mengirimkan barang yang dipesan Mega, nomor pengiriman DO001, pengiriman dilakukan oleh kurir perusahaan. Nah, kali ini klik pada penjualan, kemudian pengiriman pesanan kepada Mega pada tanggal 3/01/2015, kemudian pilih pesanan SO002, kemudian klik pengiriman barang ke Mega, lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi ke-9 pada tanggal 5 Januari 2015. Pertama-tama masuk ke pembelian, permintaan barang dan untuk nomor transaksi REK 001 pada tanggal 5 Januari 2015 dengan barang SE biru sebanyak 8, SE jingga sebanyak 10, dan Nokia kuning sebanyak 10. Nah, untuk deskripsi adalah permintaan barang dari gudang.
Baik, selanjutnya transaksi ke-10 pada tanggal 7 Januari 2015 kita masuk ke penjualan. Faktur penjualan isikan pemasok Mega, lalu pilih pesanan dengan invoice SI002 dan tanggal 7 Januari 2015. Setelah itu simpan dan tutup seperti di video. Baik, transaksi selanjutnya masuk pada pembelian, kemudian pesanan pembelian, lalu pilih pemasok Alcatel, lalu masukkan PO 001 dan masukkan tanggal 10 Januari 2015. Lalu masukkan regression reg 001, kemudian masukkan barang yang dipesan yaitu SE biru dengan kuantiti 8 unit dan harga 4.500.000 per unitnya. Kemudian SE Jingga dengan kuantiti 10 unit dengan harga 3.900.000 per unit. Dan Nokia kuning dengan kuantiti 10 unit dengan harga 3 juta per unit. Kemudian masukkan deskripsi pembelian barang ke Alcatel. Kemudian klik uang muka, lalu jangan lupa masukkan form, invoice number, dan tanggal transaksi. Kemudian isi unit price 100 juta dan isikan invoice SI.235. Kemudian klik bayar pemasok dan lalu masukkan tanggal 10 Januari 2015 dan pilih BCA IDR. Lalu pilih SI235 dan tuliskan memo pembayaran DP Alcatel SI235. Lalu simpan dan tutup. Lalu transaksi ke-12 masuk ke penjualan, lalu pilih penerimaan penjualan dan pilih pemasok Teleshop. Kemudian masukkan payment date rate 12.180 dan centang DP003 dan klik check amount. Kemudian masukkan memo penerimaan pelunasan dari Teleshop SI003. Kemudian simpan dan tutup. Lalu masuk penjualan dan pilih penerimaan penjualan, kemudian pilih pemasok Teleshop dan Bank BCA IDR, kemudian centang pembayaran pajak dan masukkan memo pelunasan PPN Teleshop SI003, kemudian simpan dan tutup. Transaksi ke-13 pada tanggal 14 Januari 2015 menerima tagihan atas barang yang dipesan dari Nokia, yaitu sejumlah HP CDMA dengan detail pembelian CDMA pink 100 pieces senilai 40 USD dan CDMA putih 100 pieces senilai 28 USD. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu FedEx atau vendor baru dengan mata uang IDR, pajak PPN 10%. Asumsi biaya angkut tersebut yaitu sebesar Rp629.200 atau sebesar 52 USD. Langkahnya yaitu masuk ke pembelian, faktur pembelian, isikan pemasok yaitu Nokia dengan form nomor dan invoice nomornya PI001, rate Rp12.100 dan nilai tukar pajak Rp12.990. Barangnya yaitu CDMA pink 100 pieces harga satuan 40 USD dan CDMA putih 100 pieces harga satuan 28 USD. Klik amount, deskripsi faktur pembelian Nokia PI001, kemudian klik beban, pilih akun biaya angkut pembelian senilai 52 USD, klik maka akan muncul centang. Pilih pemasok baru,
buat pemasok baru atas nama FedEx. Kemudian simpan dan tutup. Berikutnya, transaksi ke-14 pada tanggal 18 Januari 2015, setelah dilakukan pengecekan terhadap stok HP GSM, ternyata ditemukan adanya beberapa HP GSM yang rusak. Berikut detail dari HP GSM yang rusak, yaitu Nokia hijau 2 pieces dan Nokia kuning 3 pieces, serta SE coklat 2 pieces. HP GSM yang rusak tersebut dipisahkan atau dipindahkan ke gudang barang rusak. Nomor transaksi MG001. Langkahnya yaitu pilih persiapan, klik preferensi, pilih multi gudang, pilih KTS di gudang dan multi unit. Klik OK. Klik persediaan, pilih pindah barang, transfer nomor MG001, pilih center dan pilih gudang baru untuk membuat gudang barang rusak. Masukkan Nokia hijau 2 pieces, Nokia kuning 3 pieces, SE coklat 2 pieces, kemudian isi deskripsi perpindahan barang rusak, kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya, kita akan masuk pada transaksi 15 pada tanggal 18 Januari 2015 menerima barang SE Jingga sebanyak 1 unit untuk diperbaiki dari Mega. Diperkirakan selesai pada tanggal 25 Januari 2015 dengan nomor transaksi RMA 001. Pada transaksi RMA, lanjut ke klaim pelanggan, kemudian RMA 001 pada tanggal 18 Januari 2015 dengan faxet 25 Januari 2015 dengan deskripsi klaim untuk diperbaiki Mega SE Jingga dengan SI 002. Lanjut ke aktivitas, proses klaim untuk diperbaiki, lalu simpan dan tutup. Selanjutnya, kita akan masuk pada transaksi 16 pada tanggal 20 Januari 2015 membeli 2 unit meja kerja direksi seharga 22.500.000 dibayar dengan Bank Mandiri IDR dengan nomor cek 0723. Meja kerja direksi ini akan mulai digunakan pada tanggal 1 Februari 2015 dengan estimasi 5 tahun dan akan disusutkan dengan metode penyusutan SLM. Dengan petunjuk gunakan akun perantara transaksi aktiva tetap. Kemudian kita akan masuk pada transaksi aset tetap, lanjut ke aktiva tetap, kemudian peralatan dibeli pada tanggal 20 Januari 2015 dan dipakai pada tanggal 1 Februari 2015 dengan keterangan meja kerja direksi kuantitas 2, metode saldo menurun. Kemudian pengeluaran. Nah, pada saat pengeluaran lanjut ke transaksi aktiva tetap dengan nominal 45 juta, kemudian simpan dan tutup. Pada transaksi tanggal 22 Januari 2015, barang rusak yang terdapat pada gudang barang rusak ternyata tidak dapat dikembalikan kepada Nokia. Nomor transaksi PB001, Nokia hijau 2 pieces, Nokia kuning 3 pieces, SE coklat 2 pieces. PT Adil Sejahtera mengalokasikan semua barang rusak tersebut ke akun beban kerugian persediaan rusak atau hilang. Buat akun baru dengan nomor akun 6205 dengan tipe akun beban. Buat akun baru dengan tipe beban dengan nomor akun 6205 dan tipe akun beban kerugian persediaan rusak atau hilang. Klik persediaan, penyesuaian persediaan dengan nomor transaksi PB001.
Adjustment date 22 Januari 2015. Adjustment account, beban kerugian persediaan rusak atau hilang. Deskripsi kerusakan barang yang dihapus. Nokia hijau 23 pieces, Nokia kuning 12 pieces, SE coklat 28 pieces. Gudang barang rusak, klik simpan dan tutup. Pada transaksi tanggal 24 Januari 2015 menerima tagihan dari FedEx atas jasa angkut pengiriman barang yang dipesan dari vendor Nokia pada tanggal 14 Januari 2015 dengan nomor faktur Nokia SI15001 yaitu sebesar Rp721.150.000 dengan faktur pembelian dari FedEx. FedEx Januari 001. Nilai ini akan dimasukkan ke akun biaya angkut pembelian dan selisih nilai biaya angkut yang diasumsikan akan ditampung ke harga pokok penjualan. Nilai selisih akan diakui pada tanggal yang sama dengan diterimanya tagihan dari FedEx. Klik pembelian ke faktur pembelian FedEx tanggal 24 Januari 2015. Beban biaya angkut pembelian sebesar 721.150 IDR. Beban dari tagihan akun selisih harga pokok penjualan dengan nomor transaksi PI001, klik OK. Klik biaya pemasok, payment date, check pay date 24 Januari 2015 dengan BCA IDR dan deskripsi penerimaan tagihan dari FedEx atas jasa angkut pengiriman barang. Klik simpan dan tutup. Transaksi ke-19 yakni tanggal 27 Januari 2015, perusahaan mengganti barang SE Jingga sebanyak 1 unit yang diterima untuk diperbaiki dari Mega. Karena barang tersebut tidak dapat diperbaiki dan atas penggantian ini Mega tidak dikenakan biaya apapun, dikarenakan masih dalam masa garansi dan barang rusak disimpan ke gudang rusak dengan nomor transaksi RACT-001. Nah, selanjutnya pilih RMA, kemudian aktivitas proses klaim, isikan dengan RACT 001 pada tanggal 27 Januari 2015, RMA 001 diganti dengan SE Jingga, kemudian klik simpan dan tutup. Transaksi terakhir yakni transaksi ke-20 tanggal 30 Januari 2015, pemasok perusahaan pada tanggal 15 Januari mengumumkan akan menaikkan harga jual produknya sebesar 2% dan efektif berlaku pada tanggal 1 Februari 2015. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan penyesuaian harga jual. Perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga jual sebesar 5% dari harga jual sebelumnya untuk semua produk perusahaan. Harga jual tersebut akan efektif diberlakukan ke pelanggan pada tanggal 1 Februari 2015. Nomor formulir penyesuaiannya yakni SPA 001.
Selanjutnya, pilih pada persediaan, kemudian set harga penjualan, lalu ketikkan SPA 001 pada tanggal 30 Januari 2015, kemudian penyesuaian ke tanggal 1 Februari 2015. Kemudian deskripsi harga dinaikkan 5% dari harga sekarang karena melemahnya nilai rupiah. Selanjutnya yaitu data penyesuaian tanggal 31 Januari 2015. Yang pertama, hitung dan catat alokasi prepaid rent untuk bulan Januari 2015. Prepaid rent yang tercatat pada saldo awal merupakan sewa yang dibayar di muka untuk 2 tahun yang terhitung mulai Januari 2015. Maka jurnalnya yaitu beban sewa 5 juta pada sewa dibayar di muka 5 juta yang didapat dari 120 juta dikali 1 dibagi 24 bulan menghasilkan 5 juta rupiah. Yang kedua yaitu hitung dan catat alokasi prepaid insurance untuk bulan Januari 2015. Prepaid insurance yang tercatat pada saldo awal merupakan prepaid insurance untuk 2 tahun terhitung mulai Januari 2015. Maka jurnalnya yaitu beban asuransi 1 juta pada asuransi dibayar di muka 1 juta didapat dari 24 juta dikali 1 dibagi 24 bulan. Tiga, bunga diperoleh dari Bank Mandiri IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar Rp1.550.000 dengan nomor transaksi CD001. Maka jurnalnya yaitu Mandiri IDR Rp1.550.000 pada pendapatan bunga Rp1.550.000. Yang keempat yaitu mendapatkan bunga bank dari BCA IDR bulan Januari 2015 sebesar Rp2.325.000 dengan nomor transaksi CD002 dengan jurnalnya Bank BCA IDR Rp2.325.000 pada pendapatan bunga Rp2.325.000.
Yang kelima yaitu Bank Charge Bank Mandiri IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar Rp155.000. Dengan jurnalnya, biaya administrasi bank pada Bank Mandiri IDR sebesar Rp155.000. Yang keenam, Bank Charge BCA IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar Rp232.500. Jadi kita masukkan ke biaya administrasi bank pada Bank BCA IDR sebesar Rp232.500. Selanjutnya yang ketujuh, untuk perhitungan penyusutan aktiva tetap bulan Januari 2015 dengan kurs dolar per akhir Januari 2015 yaitu 12.150.